Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan biologis remaja. Apa sih perkembangan biologis remaja itu? Simak baik-baik ya. Sebelum menuju ke definisi perkembangan biologis, kita bahas dulu definisi dari masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja dibagi menjadi 3, yaitu masa remaja awal, masa remaja tengah, dan masa remaja akhir. Nah, sekarang kita menuju ke definisi dari perkembangan biologis. Perkembangan biologis adalah proses perubahan fisik makhluk hidup secara bertahap, seperti perubahan fisik mulai dari lahir sampai masa remaja. Perkembangan biologis remaja dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, faktor genetika, faktor lingkungan, fisik, dan pubertas. Faktor genetika dipengaruhi oleh sifat dasar gen, metode ahli genetika, dan temperamen. Sifat dasar gen mempunyai 3 macam, yaitu genotip, fenotip, dan rentang reaksi. Genotip adalah warisan gen seseorang yang tidak jelas tampak, seperti gen pada warna mata. Sedangkan fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati, sehingga bisa kita lihat dengan jelas, seperti tinggi badan dan berat badan. Sedangkan rentang reaksi adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip. Yang mempengaruhi faktor genetika yang kedua adalah metode ahli genetika. Para ahli mengambil penelitian pada anak kembar dan anak adopsi, dan diperoleh hasil bahwa anak kembar identik lebih memiliki kesamaan perilaku dibanding anak kembar fraternal. Dan anak adopsi itu lebih memiliki tingkat kecerdasan yang dipengaruhi oleh orang tua biologisnya, bukan orang tua yang mengasuhnya. Yang mempengaruhi faktor genetika yang ketiga adalah temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara merespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Temperamen ada 3 jenis. Yang pertama, temperamen mudah, temperamen sulit, dan temperamen lambat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan biologis yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan dibedakan menjadi 2, yaitu interaksi genotip pasif lingkungan, genotip evokatif lingkungan, genotip aktif lingkungan, dan pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Nah, interaksi genotip pasif dengan lingkungan yaitu terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cakap membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, mereka menyediakan buku bagi anak mereka. Kemudian, interaksi genotip aktif dengan lingkungan terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Sedangkan interaksi genotip evokatif dengan lingkungan terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang terjadi ketika anak menimbulkan jenis lingkungan fisik sosial tertentu. Contohnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapatkan perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan yang terbagi dan tak terbagi.
Pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Sedangkan pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri. Faktor yang mempengaruhi perkembangan biologis yang ketiga adalah pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, 4 kurva tumbuh kembang, dan yang kedua adalah kurva pertumbuhan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan biologis yang terakhir adalah pubertas. Pubertas itu ada dua macam, yaitu perubahan hormonal dan perubahan fisik. Di sini ada dua hormon yang sangat berperan dalam pubertas, yaitu androgen dan estrogen. Androgen adalah hormon seksual yang dimiliki oleh laki-laki, sedangkan estrogen adalah hormon seksual yang dimiliki oleh perempuan. Perubahan fisik yang paling tampak ketika pubertas adalah meningkatnya tinggi badan dan berat badan, serta kematangan seksual. Nah, sekarang sudah mulai paham kan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan biologis pada remaja? Semoga video ini bermanfaat. Thank you.